Halo semuanya, aku Abel dari kelas 7C. Aku akan memberikan informasi terkait dengan penggunaan internet atau media sosial agar aman. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya ada banyak informasi yang sebaiknya tidak kamu sebarluaskan di internet? Kenapa? Karena hal tersebut bisa disalahgunakan. Contohnya itu seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tiga rekening bank atau kartu kredit, kata sandi atau password akun manapun, nomor induk kependudukan atau NIK dan informasi pribadi lainnya, jadwal kegiatan sehari-hari secara detail, dan juga lokasi real-time secara terus-menerus. Informasi ini perlu dijaga kerahasiaannya, karena jika jatuh ke tangan yang salah dapat menimbulkan berbagai risiko. Informasi yang boleh disebarkan adalah informasi yang secara umum tersedia bagi siapa saja dan tidak ada batasan untuk mengakses dan menyebarluaskannya. Contohnya itu seperti berita yang diterbitkan oleh media massa, informasi tentang produk atau layanan perusahaan, pengumuman pemerintah, hasil pertandingan olahraga, informasi yang ada di profil media sosial, dan lainnya. Nah, kalau misalnya informasi yang nggak boleh disampaikan itu adalah informasi yang bersifat pribadi dan sensitif yang seharusnya hanya diketahui oleh individu yang bersangkutan atau pihak-pihak tertentu yang diberi izin. Penyebaran informasi privat tanpa izin dapat melanggar privasi dan berpotensi merugikan. Contohnya seperti alamat rumah pribadi, nomor telepon pribadi, riwayat kesehatan, catatan keuangan pribadi, dan lain-lainnya. Karena itu sangat penting bagi kita untuk berpikir dua kali sebelum mengunggah apapun ke media sosial atau platform daring lainnya. Karena jejak digital bersifat permanen. Sekali diunggah sangat sulit bahkan mustahil untuk menghapus sepenuhnya dari internet. Contoh potensi yang mungkin terjadi antara lain seperti penyalahgunaan informasi pribadi, hilangnya privasi, perundungan atau cyberbullying, penyelesaian di kemudian hari, dan targeting iklan yang tidak diinginkan. Bayangin nih, kalian itu dapat email atau pesan dari sumber yang nggak dikenal dan meminta informasi pribadi, misalnya kata sandi atau nomor kartu kredit. Kita harus ngapain sih? Nah, jika kita menerima email atau pesan dari sumber yang tidak dikenal dan meminta informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit, kita harus mengabaikan dan menghapus pesan tersebut. Kenapa? Ini adalah taktik umum dalam phishing atau penipuan daring. Pelaku kejahatan seringkali menyamar sebagai pihak yang terpercaya, misalnya bank, perusahaan teknologi, atau instansi pemerintah, untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif mereka. Sebagai tindak pencegahan tambahan, kita juga bisa melaporkan email atau pesan tersebut sebagai spam atau phishing terhadap penyedia layanan email atau platform media sosial yang bersangkutan. Nah, ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan untuk memperkuat keamanan akun media sosial atau email kita. Seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, aktifkan orientasi 2 faktor, perbarui kata sandi secara berkala, berhati-hati dengan tautan atau lampiran yang mencurigakan. Jadi, jangan klik atau mengunduh lampiran pesan tidak dikenal. Terus, jaga kerahasiaan informasi pemulihan akun, tinjau dan sesuaikan pengaturan privasi akunmu, keluar atau log out dari akunmu jika digunakan di perangkat publik atau bersama, dan perbarui perangkat lunak dan aplikasi secara teratur. Jika pencurian identitas sudah terjadi, informasi seperti NIK, tanggal lahir, atau alamat bisa digunakan oleh orang lain untuk membuat akun palsu, mengajukan pinjaman atas namamu, atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Contohnya, seorang menggunakan NIK dan tanggal lahirmu untuk mengajukan kartu kredit dan melakukan transaksi yang tagihannya akan ditujukan kepadamu. Kerugian finansial, pelecehan, penguntitan, dan banyak lainnya. Ada banyak sekali berita hoaks atau berita yang tidak sebenarnya ada di internet. Untuk memastikan apakah berita tersebut dapat dipercaya, kita bisa melakukan pemeriksaan sumber informasi, mencari informasi dari berbagai sumber, memperhatikan tanggal publikasi, mencari bukti dan referensi, dan juga pastinya berhati-hati dengan informasi yang dibagikan oleh media sosial yang tidak terverifikasi atau anonim. Kapan sih kita bisa bagiin informasi pribadi kita tanpa takut terkena phishing? Nah, kita bisa membagikan informasi pribadi kita ketika sedang melakukan transaksi belanja daring di situs web yang aman dan terpercaya, saat mengisi formulir pendaftaran untuk layanan daring yang membutuhkan informasi identifikasi, dan beberapa kondisi lainnya.
Untuk memastikan informasi tersebut aman dibagikan, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti memastikan situs web atau platform yang digunakan memiliki enkripsi yang kuat, hanya memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan, dan memastikan berinteraksi dengan pihak yang sah dan terpercaya. Bahkan melakukan verifikasi identitas mereka jika perlu. Untuk menghindari phishing ataupun spam, kita perlu memahami privasi pada platform media sosial atau aplikasi yang kita gunakan. Karena pengaturan inilah yang memungkinkan kamu mengontrol siapa saja yang dapat melihat informasi dan aktivitasmu secara daring. Dalam mengunggah konten, ada beberapa foto atau video yang sebaiknya tidak pernah kita sebarluaskan ke media sosial misalnya. Nah, contohnya itu seperti foto atau video yang memalukan atau merendahkan diri sendiri atau orang lain, foto atau video yang menunjukkan perilaku tidak etis, foto atau video anak-anak dalam situasi tidak pantas atau terlalu pribadi, foto kartu identitas, kartu kredit, atau dokumen pribadi lainnya. Kesimpulan dari video ini adalah kita sangat perlu untuk berhati-hati dalam menggunakan internet atau media sosial. Karena selain memberikan banyak sekali dampak positif, media sosial atau internet juga memberikan dampak negatif, seperti phishing atau cyberbullying. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.